Kenapa disebut Syekh Tabarruk? Ya kalau kamu mau ngambil berkah, itu ambil berkah sebanyak-banyaknya dari guru. Berjumpalah dengan banyak orang soleh. Itu akan membawa manfaat yang besar. Membaca paragraf ini menjadi jelas pembahasan yang sebelumnya, Habib. Betul. Bahwa ternyata di dalam tasawuf itu ada satu syekh yang akan menjadi tujuan utama, panutan, tapi kita juga diperbolehkan untuk belajar kepada banyak syekh yang lain. Ini yang kemudian disebut dengan Syekh Tabarruk. Tabarruk, ya. Ya Habib, kita masuk ke paragraf selanjutnya. Ini pembahasannya semakin menarik. Ternyata cukup panjang juga yang Imam Abdullah bin Al-Haddad membahas bab ini. Nampaknya ini salah satu bab yang paling panjang dibahas. Menarik sekali. Ya Habib, di paragraf selanjutnya dijelaskan di sini ada pembagian syekh. Ada Syekh Tahkim, ada Syekh Tabarruk. Apa yang dimaksud dengan Syekh Tahkim sama Syekh Tabarruk itu sendiri? Ya, Syekh Tahkim itu yang kemudian dikenal dengan mursyid atau guru rohani yang memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan di awal pembahasan ini, di bab ini itu ya. Makanya dia disebut Syekh Tahkim yang menghakimi hidup kita. Kalau kamu ketemu Syekh Tahkim ini, wagat syaratu 'alal murid ayyakuna ma'ahu kal mayyit baina yaday ghasil wa katifli ma'a ummihi. Nah, sampai segitunya. Ya. Karena dia itu buta harus taat kepada yang melek gitu ya. Wala yajri hadza fi Syekh Tabarruk. Nah, ini Syekh Tahkim yang memenuhi syarat-syarat itu kalau kamu bertemu dengan Syekh Tahkim atau mursyid atau pembimbing rohani yang memenuhi syarat-syarat, maka sikap kamu di hadapannya seperti mayat di hadapan yang basuh, orang yang memandikan, atau seperti anak bayi di hadapan ibunya. Dia tidak bisa berpendapat. Semua harus merujuk kepada syekhnya. Tentunya semua di sini tidak betul-betul semua. Maksudnya seperti umpamanya saya mau sholat subuh, tanya dulu dengan syekh saya. Saya sholat subuh sekarang. Ya enggak lah. Itu hal yang umum yang diajarkan. Tapi maksudnya semua di sini dalam hidupmu ketika kamu mendapati suatu pilihan yang darurat atau yang berdampak besar di dalam hidupmu, ya kamu harus kembali kepada gurumu. Atau yang kamu takut tidak jelas ini bermanfaat untuk saya atau tidak bermadarat untuk saya. Seperti umpamanya kamu mau pergi ke satu tempat yang tidak jelas ini tempatnya ini berdampak baik atau buruk untuk rohani saya. Nah, kamu harus datang ke guru kamu. Apa yang dia sampaikan kamu terima, suka atau tidak suka. Seperti mayat atau seperti bayi. Kalau dia bilang iya, kamu bisa melakukan, kalau tidak, kamu tidak bisa melakukan. Itu Syekh Tahkim. Dan sikap murid terhadap Syekh Tahkim. Harus seperti itu? Harus seperti itu. Ini yang kemudian Syekh Tahkim ini, Syekh yang langka itu, Habib? Iya, yang langka. Tidak semua Syekh. Tidak semua Syekh. Itu Syekh Tahkim. Gitu ya. Lalu Syekh Tabarruk? Nah, ada Syekh Tabarruk. Syekh Tabarruk itu bisa jadi dia guru rohani, tapi bukan guru rohanimu. Kalau guru rohanimu mengizinkan kamu untuk berjumpa dengan guru rohani yang lain, ya kamu bertabaruk dengan guru-guru rohani itu. Tapi kalau tidak mengizinkan, jangan kamu bertemu dengan mereka. Nah, bisa juga yang dimaksud Syekh Tabarruk ini adalah guru-guru yang bukan termasuk guru rohani. Belajar teori, belajar ini boleh. Kamu belajar itu kalau belajar teori dari siapapun. Dari siapapun. Kamu bisa belajar gitu ya. Dan adab kita pada Syekh Tabarruk ini di sini disebutkan wala yajri hada fi Syekh Tabarruk. Dan aturan yang tadi bahwa kita ini murid seperti mayit yang itu tidak berlaku di Syekh Tabarruk. Pada Syekh Tabarruk. Karena dia bukan dokter kamu. Bukan dokter ya. Bukan dokter kamu. Kamu punya dokter pribadi dalam tanda kutip ya, yang sudah mengatur resep kamu sampai kamu sembuh. Kamu bertemu dengan dokter lain yang bukan dokter pribadi kamu. Kamu bisa mengambil manfaat dari dia.
Tapi kalau ada yang bertentangan dengan cara yang ditetapkan oleh dokter pribadi kamu, ini ya kamu ngambil berkah aja, asal tahu aja. Asal tahu. Tapi caranya yang dipakai tetap cara ini gitu ya. Syekh Tabarruk. Nah, kalau Syekh Tabarruk ini fakullama akthar min liqa'il masyayikh wa ziyaratihim wa tabarruka bihim kana ahsan. Kenapa disebut Syekh Tabarruk? Ya kalau kamu mau ngambil berkah, itu ambil berkah sebanyak-banyaknya dari guru. Berjumpalah dengan banyak orang soleh. Itu akan membawa manfaat yang besar. Mengambil berkah dari orang soleh itu sebanyak-banyaknya. Iya. Dan ternyata membaca paragraf ini menjadi jelas pembahasan yang sebelumnya, Habib. Betul. Bahwa ternyata dalam tasawuf itu ada satu syekh yang akan menjadi tujuan utama panutan, tapi kita juga diperbolehkan untuk belajar kepada banyak syekh yang lain. Ini yang kemudian disebut dengan Syekh Tabarruk. Tabarruk, ya. Apa sih? Kenapa harus dibagi seperti ini, Habib? Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Karena guru itu ada guru yang menjadi dokter yang sedang mengobati kita. Ada guru yang dia itu tidak sedang mengobati kita gitu loh, bukan kita salik, kita berobat dengan satu guru gitu ya, tidak dengan banyak guru gitu. Nah, seperti contoh saya tadi, saya seorang pasien datang ke satu dokter. Nah, dokter yang saya minta membantu untuk menyembuhkan saya ini, penyakit saya ini namanya tahkim. Tapi di sebelah sana banyak dokter-dokter. Saya boleh berkonsultasi tidak dengan dokter itu? Boleh. Tapi kalau dia ngasih resep, jangan ditebus resepnya. Karena kamu sedang minum resepnya satu dokter ini yang mau mengobati. Supaya tidak overdosis itu. Ya, atau tidak kontradiksi. Bukan malah menyembuhkan, tapi makin sakit.